semuanya. How are you everyone? Good to see you all. So thank you for joining tonight's Table Talk. We come back with episode number 8. Nggak kerasa kita udah berjalan sampai ke episode yang ke-8. So tonight we're gonna talk about something special, something that related with, I think, everyone's struggle probably. At least many of us think about it. So, but before we go further, I'll explain to you what is Table Talk. Okay, Table Talk is a talk show kind of program. You imagine a few people casually talking around the table about various topics that are relevant to the struggles that we are facing. We exchange thoughts and also listening to one another's stories. And each episode, we discuss a different topic with different speakers from ICA actually, and also different hosts. And today the topic is breathe passion into your work. We're gonna have 90 minutes duration for today. And why do we bring this topic to the table? Well, many of us still struggling to identify our passion, and others have been giving up about it probably. We make money to pay bills, but we never really thought about the essence of passion at our workplace. And because we need to be able to distinguish our liking, okay, yang kita suka, yang bikin kita happy, kita harus bisa bedain, and our passion, what makes you feel alive and find enthusiasm to continue. Harus bisa membedakan apa yang kita suka dan passion kita itu apa. According to the definition itself, passion is a strong or extravagant fondness, enthusiasm, desire for anything. So join us tonight for 90 minutes as we talk about the journey, the reality, and also God's purpose with three amazing people that we have today. So I'll invite one by one. So today we have three amazing speakers. The first one, Nathan Santoso. So Nathan, I invite you to turn on your audio and video. Nathan, he is a catalyst for creative Hello. teams. Hi, Nathan, who seek to solve mundane problems in an inspiring way. His childhood experience has brought him to figure out his passion for empowering others. And through Rajut Asa, he founded and created a suite of sociopreneurship gitu ya, based product to support career development through media, learning management system, incubation, and commerce. So welcome Konatan. So Thank you. Thank you. let's talk. Let's invite the second speaker for today. We have Citra Permata. So Citra, we invite you to turn on your audio and video. There you go. Konatan, you can stay on though. Now you're in, so langsung di turn on aja audio dan videonya. Yes. So we have Citra. Yay. Mungkin sudah banyak yang tahu Citra. Yay! Asik nih kalau ada Citra rame. She has been sailing in the public speaking industry for 25 years. Imagine that. Mungkin ada yang belum, umurnya 25 tahun malah ya yang joining hari ini. She is known as a passionate public speaker and also a hardworking mom. And in her daily life, Citra is currently working as a radio presenter di Hard Rock ya Citra ya. Terus TV presenter juga, and yang paling terkenal tuh yang paling banyak kelihatan mungkin banyak MC di berbagai macam events. So it's an honor for us to have you joining with us today, Citra. Thank you. And we're gonna invite the speaker number 3, Carla Jasmina is here with us. So Carla, you can turn on. There you go. So Hi semua. Halo. Hi. Hi, Yes. how are you all? Little people know that her journey in the fashion industry started when she took a major in interior design. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang itu. But currently, Carla Jasmina has been an icon in the fashion industry, has led her own fashion line yang dinamain Carla Jasmina Brides for almost 9 years ya. Nanti kita dengar ceritanya lebih lengkap dari Carla. Carla passionately turns her bride's dream wedding dress into reality. So I'm super excited and also nervous actually to have three of you amazing people to joining and have this discussion around the table with us. Oke, mungkin buat pemanasan pertama, let's do the self-introduction. Please tell us about yourself. Mungkin mulai dari Konatan dulu. Tell us about yourself. What do you do now? And maybe a little bit of your brand story. A little bit of Rajut Asa. Maybe biar semua audience kita tahu. So feel free to answer it in English.
Oke, thank you Bebe. Indonesia aja ya. Oke. Jadi namaku Nathan. Kira-kira setahun ini aku mulain kerja sebuah brand namanya Rajutasa. Rajutasa itu satu sociopreneurship. Kita ada berusaha untuk empower people melalui motivation, education, incubation, dan commerce. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih panjang ya tentang Rajutasa. Tapi that's what I did. That's what I've done in a year. Okay. The last year. Awesome. What about you, Citra? What do you do now? Dan mungkin bisa cerita sedikit. Okay, so rather than these two very senior in ICA as well, salah satu jemaat yang rutin, I'm more like recidivist, ya, jadi penyusup di ICA. So not officially registered as a hamba Tuhan di ICA, but I go to church. So my job is, orang mungkin lebih tahu aku, kalau tadi Bebe sudah memperkenalkan kalau Citra mungkin adalah orang lebih suka lihat saya di banyak event wedding gitu, in the ballroom, in the restaurant, and so on. But the more about me, like I grow up, my roots is in being a radio broadcaster. So I grew up for like since early millennium as a radio broadcaster. Previously, I worked as a singer cafe, also work in the cafe as a singer, regular singer, work for band, and here and there, by cafe, from one cafe to another cafe. Then, early millennium, I work as a radio broadcaster. That's where exactly I grew up, the roots from for everything. Then I moved on in TV as well, but also as a radio broadcaster still, but I also work in the TV as a presenter. But people more know me like on my stage name, Citra, for being a gokil MC. That's what they say, rather than the anggun one or the beautiful one. Like, okay. So then I'm also a single mom. I raised one kid, 8 years old, one little man, and I'm happy about my life. So here I am right now. Oke, ini sebenarnya kalau mau feel intimidated, aku feel intimidated nih. Kayak ada Citra yang harusnya with this mic gitu ya. Nanti yang bisa belajar lebih banyak to be a better public speaker dari Citra. But yeah, it's an honor untuk bisa dengerin ceritanya nanti lebih banyak dari Citra. And what about you, Carla? Ceritain sedikit ke kita, Carla ini ngapain aja sekarang, dan Carla Jasmina Brides itu apa? Jadi yang belum kenal, kenalin dulu, nama aku Carla Jasmina. Mungkin juga sudah ada yang kenal. Terus aku sama sih kayak Citra, penyusup juga di ICA, jadi non-aktif, jemaat yang non-aktif gitu. Padahal sering kelihatan loh, kalau aku WL tuh aku kelihatan gitu, Carla and the family sitting Iya, di depan, selalu di depan dan telat emang. Terus pekerjaan aku sekarang itu punya brand namanya Carla Jasmina Brides. Dari namanya mungkin kalian semua udah ngerti kalau aku kreatif designer di sana. Jadi Carla Jasmina Brides itu provide bridal gown sama evening gown buat event. Jadi kayak aku sama Citra itu sering banget ketemu. Soalnya pekerjaannya bidangnya mirip sama gitu. Itu sih sejelasnya. Oke, nanti kita dig in lebih dalam lagi. So, karena hari ini kita akan ngobrolin about passion. So, maybe some question related with the passion itself. What is your passion? And is it aligned with what you do now? Gitu. Kayak passion itu, passionnya kalian apa, dan apakah itu sejalan dengan apa yang kalian kerjakan sekarang? Gitu. Maybe singkat aja, nanti kita bahas lebih banyak lagi di belakang as we talk about your journey and stuff. So, Carla, maybe I can ask you, passionnya Carla itu apa? Passion aku sih, kalau misalnya Bebe tanya ya, dari awal itu udah tahu langsung passion itu enggak juga. Jadi sebetulnya aku itu arahnya memang lebih ke art. Every art itu aku suka. Passionnya itu semua ke art, gambar, terus apapun lah, prakarya atau apapun, tata ruang, itu aku suka. Pokoknya semua yang berhubungan sama art. Tapi kedepannya ini akhirnya waktu proses pencarian passion itu ketemu sama yang namanya passion itu. Passion. Terus akhirnya memang kalau ditanya align, ya emang align sih sama pekerjaan aku sekarang, align banget. That's cool. Oke, nanti kita bahas lebih jauh lagi karena aku juga penasaran. Kalau Citra, dengan semua yang dikerjakan tadi, Ibu,
kalau sekarang orang nanya pertama kali gitu, Citra ini passionnya apa sih? Dijawabnya gimana? Simple, semua orang pasti tahu public speaking lah. Asik. Itu udah mendarah daging sampai ke urat-urat nadi. Jadi But sesuai even nih though ya. sesuai align. Even though orang bilang nyanyi itu sebenarnya emang masuk public speaking. Nyanyi is a part of a public speaking. It's same anyway because you storytelling, right? You singing, you do presentation, itu seperti storytelling. So I think it's a part of a public speaking. Cool. Kapan-kapan kita nyanyi bareng. Public speaking ternyata. Dan sejalan. Yang belum Nah, kepikiran pengen jadi worship leader. Semoga asik. disetujui di IC. Ups, siapa tahu. Lu doain dulu, Cit. Siapa tahu tuh. Gini-gini kita nanya ke mantan worship leader. Ya, Nathan Santoso. Nggak ada yang tahu kan, karena aku kenal Nathan udah lama. Jadi, Nathan, biasanya manggil Ko, tapi karena ini table talk, I'm gonna call you with names ya. Nathan Santoso, passionnya apa sih sebenarnya? Passionku tuh empowering people ya. Kelihatannya kayak diawang-awang gitu kan, tapi itu sesuatu yang bisa bikin aku feel alive. Tuh. Hobi aku ada banyak, tapi kalau passion, aku rasa my passion is in empowering people. Jadi aku suka terutama di anak-anak muda ya. Soalnya selama berapa lama aku dulu nggak ngerti passion itu apa kan, nggak ngerti passion. Passion tuh kayak abstrak sekali gitu. Kita nggak ngerti sebenarnya apa gitu. Tapi setelah hidup berapa lama, setelah itu ngalamin naik turun. Kalau aku lihat benang merahnya itu selalu ada di empowering people. Okay. Jadi selalu terlibat sama anak muda dan ya begitulah. Itu yang aku rasa sebagai passionku di sana. Oke, so empowering people khususnya anak muda. Nah, sebelum kita dig in nanti ngobrol lagi tentang itu semua, mungkin aku minta dibantu oleh Table Talk Team untuk share screen nih. Jadi kemarin di hari Senin lewat Instagramnya ICA, karena Table Talk ini related dengan ICA, kita sempat post di situ nanyain polling gitu. Jadi kita sempat polling ke audiens kita. Kita mungkin bahas di pertanyaan pertama polling waktu itu. Pertanyaannya waktu itu adalah, are you currently working on what you love? Nah, ternyata 80% of the audience, mereka jawab yes. Dan 20%-nya bilang no. Gitu. Jadi, first of all, thank you so much our friends in ICA, teman-teman yang sudah sempat luangin waktu untuk menjawab pertanyaan ini, karena seru nih, nanti kita akan bahas juga apa yang sudah kalian jawab di sini, dan ini jadi salah satu bahan untuk kita diskusikan hari ini. So, thank you for sharing the screen, my team. Jadi, kalau kita lihat dari para speaker kita hari ini, mereka tahu passionnya apa dan mereka sedang menjalankan sesuai dengan yang menjadi passion mereka. Oke, nah, what is passion to you? Nah, ini pasti nih pertanyaan klasik yang semua orang banyak yang nanyain gitu. What is passion to you? Kalau mungkin didefinisikan sulit, bolehlah dengan perumpamaan yang bisa dipahami lah sama audiens kali ya. It's okay, feel free to use any kind of analogi gitu. Mungkin dari Carla kali. Kalau dari bahasa sehari-hari, Carla tuh bisa tahu fashion itu sebagai sekarang yang dijalani sebagai passionnya itu dari mana? What is passion gitu? Jadi passion itu kalau misalnya aku coba definisikan ya, dia itu kayak something yang kita suka. Tapi kalau dibilang mirip sama hobi juga nggak juga, karena di sana itu ada yang bikin aku khususnya itu bikin ya kayak tadi semuanya BP juga bilang, Nathan juga bilang kalau kita itu feel alive waktu melakukan itu. Nah, kalau misalnya aku desain something, ketika aku desain dan create dan waktu fitting dan lain-lain, itu aku feel alive gitu pada saat itu. Jadi memang benar-benar gimana ya caranya ketika bikin baju ini, jadi bukan hanya asal selesai. Nggak boleh ada kerutan sedikit pun itu jangan. Kalau bisa jangan. Jadi benar-benar kita benar-benar gemes gitu loh. Gimana sih caranya untuk bikin ini perfect? Itu yang menurut aku sih passion. Karena kita selalu setiap harinya itu pengen punya kemampuan untuk lebih dan lebih lagi. Dan tentunya pengen diapresiasi gitu loh sama orang lain. Menurut aku sih gitu. Kalau Bu Citra, ibu yang biasanya pegang mic dan sudah 25 tahun di dunia public speaking. Citra, passion itu apa? Ibunya masih mute nih. There you go. You can unmute yourself.
Okay. Some people were born to be really lucky and really grateful about what they have, and they are so blessed dengan punya passion di dalam hidupnya. Ada orang yang dilahirkan menemukan passion sejak dari awal, mungkin seperti Carla. Itu kayak satu garis lurus dengan kuliahnya yang desain dan dia jadi vision designer. Ada orang yang lahir seperti itu, tapi ada orang yang mungkin dilahirkan tidak bisa menemukan passionnya sampai hari ini apa. Jadi kayak aku nih passionnya apa sih gitu. Kalau di ilmu public speaking itu menjelaskan kata passion itu lebih kepada beda sama hobi. Is that passion itu hobi ya? Orang tuh selalu mengartikannya seperti itu. Oh, passion tuh hobi. No. Hobi itu sebuah aktivitas yang bisa dilakukan dan akan suatu saat kita akan jenuh melakukannya. Until someday we will be like really like, bosen, bulu tangkis. My passion is bulu tangkis. No, it's not passion. Itu hobi. But passion itu seperti sebuah seperti sebuah gairah kalau aku bilang. Serupa seperti gairah. Sesuatu yang kita lakukan, we don't feel like we really keberatan untuk melakukan gitu. No, I don't have time to do it. I'm sorry. No, that's not passion. But passion is selalu ada waktu untuk melakukannya. Even like time passing by, and then you don't feel like, ada jam segini ya? Gila, cepet banget loh. So it's just like it goes by karena terlalu cinta melakukan hal itu, bahkan sampai rela meninggalkan apapun gitu, sacrificing anything. And then you feel like it's just passing, menyenangkan ya gitu. Okay. That is passion. Okay. What about you, Nathan? Mungkin kalau juga analoginya gitu juga nggak apa-apa. Menurut aku passion itu sesuatu yang jadi bagian dari kita ya. Itu bukan sebuah aktivitas, juga bukan sebuah kesukaan. Okay. Karena kadang-kadang menjalani passion itu nggak selalu sesuatu yang kita suka. Tapi passion ini gabungan antara satu cita-cita, satu idealisme, satu cause, satu purpose dalam kehidupan kita yang kita menjadi bagian yang integral dalam kehidupan kita. Nah, ini menurut aku passion itu seperti itu. Nah, menemukan passion itu satu perjalanan. Kalau menurut aku, menemukan passion itu satu proses, bukan sebuah titik yang statis gitu. Jadi gini, kalau perumpamaan ya, menemukan passion itu bukan kayak Indomie. Bukan kayak masak Indomie. Masak Indomie, ada bungkusan, dilihat, rebus air sampai mendidih, ya kan? Aku ya belum kok. Masukkan, lalu tunggu berapa menit, diudek-udek, lalu kasih kecap, kasih berambang, kasih anu, lalu diaduk jadi satu. Nah itu, menemukan passion itu nggak seperti itu. Karena menemukan passion, it can be an ugly process. It can be a lengthy and painful process to find your passion. Jadi menurut aku, ini lebih seperti kayak kita disuruh gambar alien. Kita nggak ngerti alien bentuknya apa, ya kan? Lah, alien itu bentuknya seperti apa? Ya kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak pernah nyoba gambar, gitu loh. Akhirnya pada waktu kita mencoba gambar-gambar terus, belum tentu juga bentuknya itu persis, gitu kan? Tapi menurut aku, menemukan sebuah passion, describing your passion, itu sesuatu proses yang penuh dengan subjektivitas dan penuh dengan perjalanan ya. Jadi nggak akan bisa berhenti. Kita hanya gambar terus, kita cuman jalanin terus sambil satu hari demi satu hari kita menemukan hal-hal yang bisa membuat kita lebih happy, bukan lebih happy ya, lebih alive, lebih kayak fulfilled gitu. Walaupun susah tapi kok rasanya worth it. Nah, ini menurut aku itu journey in finding your passion. So it's not something so clear cut, but it's more like a journey, a process that we have to endure. And it's worth it. Gitu. Nah, since you already mentioned about journey, pasti ini teman-teman juga pada kepingin tahu, karena tadi aku promo di Instagramku juga kayak, they maybe know three of you already, but maybe they don't know behind story-nya seperti apa. So, kalau misalnya bisa share, how did you discover your passion? We're gonna talk about the journey of finding the passion gitu, biar teman-teman mungkin juga bisa inspired by that. How did you discover your passion? Maybe every milestone mungkin. Tadi Cik Carla ada sempat nyebut sedikit nih, boleh you tell us more. Bisa ceritain lebih jauh, kayak waktu itu ceritanya seorang Carla Jasmina sampai akhirnya bisa nemuin di titik ini tuh seperti apa sih? Yang mulainya katanya dari interior design. Di mute dulu, Cik. Unmute. Nah, maksudnya. There you go.
Yes. Oke. Awalnya kan memang udah aku share kalau memang aku ini suka banget sama seni, suka gambar, lukis segala macam. Terus waktu itu zaman aku dulu itu namanya bachelor desain di bidang fashion itu nggak ada. Jadi kita ambil yang paling dekat, dan waktu itu memang papaku itu kerjanya sih arsitek. Jadi untuk dunia bangunan itu udah deket. Dan waktu itu aku memang suka nata-nata ruang. Jadi aku ambillah interior design. Terus langsung diterima, lulus interior design, terus kan masih selesai lulus nggak langsung kerja. Mau apa, masih bingung. Terus aku nikah waktu itu. Nah itu aku nikah, ya memang lucu sih, karena mertuaku itu dia bridal designer juga. Oke. Itu lucunya sih. Terus karena sering ke workshop, lihat-lihat pembuatan, terus ya menarik juga. Terus akhirnya iseng ikutlah yang namanya course waktu itu, 1 year course. Terus waktu itu tapi nggak ada pikiran kalau mau jadi fashion designer. Itu memang bukan suatu pilihan untuk bisnis lah, waktu itu masih belum ada lah pikiran di sana. Jadi bisnisnya waktu itu aku mikir mau bekerja di bidang buat baby atau anak-anak lah, karena kompetisinya masih nggak terlalu banyak dan itu bidangnya retail. Jadi aku mikir maksudnya untuk bisnis it's good gitu loh. Terus ketika di course setelah selesai, lucunya mulai ada yang namanya pesanan, ada ordernya itu kliennya itu sebetulnya itu dari teman-teman les sendiri, teman-teman course desain itu sendiri. Mereka tapi nggak maksudnya mereka appreciate waktu itu aku style desain aku gimana, mereka cocok, mereka ada event, mereka coba lah dari teman ke teman, akhirnya ya jalan Tuhan kayak gitu, akhirnya ya jadi kayak sekarang fashion designer itu malah jadi pekerjaanku sampai sekarang, ya udah dari dulu sampai sekarang gitu. Nggak kerasa sih. Padahal cuma aslinya interior design kan, tapi jadinya fashion. Oke, ada journey-nya nyampe ke sekarang fashion. Dan pasti juga nggak akan berhenti sampai di sini nih ya. Fashion itu luas banget ya. Luas banget ya. We're gonna looking forward apa yang akan dilakukan Carla selanjutnya. Nah, kalau Ibu Citra, 25 tahun tadi Bu Citra sempat mention nih, mulainya nyanyi malahan. Di kafe katanya. Betul. Jadi nyanyi, terus kayaknya nyanyi kafe, karena juga kuliah kan buat bayar kuliah, bantu-bantu. Lalu aku, jangan salah, jadi aku nih in finding those word that called passion. If people might think generally it is easy to find a passion, well, that's not truly true. Because there are hard ways. Tadi Nathan sempat bilang ada jalan yang mungkin berliku yang harus ditempuh gitu. And it is true. Ada orang yang makanya aku bilang so blessed untuk bisa menemukan passionnya dengan cara yang cepat. But some people ada yang harus berliku untuk menemukan itu. Mungkin nggak nemu jalannya dulu. So sebelum aku nyanyi kafe itu sempat juga kerja kantoran kan. Jadi aku tuh dulu anak pariwisata, tourism, yang harus jadi tour guide, jadi tour leader, bawa tamu untuk nunjuk kanan kiri ini apa dan iya jalan-jalan. Dulu mimpinya begitu, bisa bawa tamu, tapi terus akhirnya masuk di hotel di Puri Matahari, dulu sempat jadi GRO, guest relation officer, sempat 6 bulan di sana, pakai seragam kayak ya cantik gitu, pakai jas dan segala macam, terus dikeluarkan secara tidak hormat just because I cannot just like being halo, hai, apa, gimana ininya. No, I cannot do that. I tried hard, tapi ya memang nggak bisa, bukan jalannya gitu. Jadi ya udahlah gitu. Kayaknya aku nggak bisa jadi pegawai kantoran 9 to 5 people. No, I cannot do that. And then I go out. Terus siaran di radio itu sampai terus akhirnya aku merasa seneng ya, kayak kalau udah selesai siaran tuh masih pingin siaran lagi gitu. Jadi kok cepet banget sih ini 4 jam, padahal capek loh orang lain ngomong 4 jam itu. 4 jam. 4 hours, yes. Itu lelah, itu exhaust. Tapi aku seneng. Jadi begitu saya mau nunggu besok tuh pingin siaran lagi gitu ya. Aku bilang that's it, the journey to find the passion. Pasti ada jalannya, cuma even hard sometimes, but ya. Sampai sekarang. Nah, thank you Cid. Kalau Nathan nih, apakah justru mungkin jangan-jangan ada hint di masa lalu, yang bisa jadi petunjuk
untuk menemukan apa yang Ko Nathan kerjain sekarang? You can share your story though. Jadi gini, kalau aku ini lebih kayak orang yang kesasar ya, orang yang muter-muter itu. Nah, jadi background-ku ini aneh. Aku ada background di advertising. Dulu waktu background advertising aku ngambil kerjanya ngambil juga TV, economics. Sudah gitu kelas-kelas yang tak ambil itu sampai modelnya model kayak apa namanya itu? Gali-gali itu. Kayak arkeologi dan sebagainya. Jadi aku ini suka sekali jadi orang tersesat gitu kan. Nah, tapi aku coba semua. Nah, akhirnya pada waktu aku menemukan passion-ku tuh ternyata aku mikirkan kembali pada waktu aku masih SMP. Jadi ada beberapa orang yang kenal aku, mungkin kalau kenal aku dari SMA gitu ya, mereka kenal aku sebagai orang yang suka di publik. Jadi aku ini juga dulu worship leader, sekarang di Rajo Tasa aku juga bikin konten gitu kan. Jadi banyak orang yang mengenal aku nih kayak aku nih orangnya hyper introvert, PD-nya banjir-banjir dan sebagainya. Padahal aslinya aku nih mindernya setengah mati dan aku ini bahkan ada problem sama namanya social anxiety. Jadi problem social anxiety ini sampai sebenarnya sangat parah, at a point di mana waktu aku masih SMP itu aku takut ketemu orang. Dan sebenarnya bukan hanya sama SMP aja ya, sampai hari ini kalau aku lagi capek, lagi down, aku kalau ke mall gitu tanganku bisa sampai gemeter begini. Jadi aku bisa keringet dingin, tanganku sampai gemeter, jadi ini sesuatu yang nggak gampang buat aku. Nah, aku nggak pernah cerita ini dulu, just recently aku mau menceritakan hal ini ke orang ya dulu, karena ini sesuatu yang buat aku sangat menyakitkan. Nah, waktu SMP dulu aku orangnya seperti itu. Sampai aku ingat waktu itu pembimbing di gereja, Bulani Herawati. Beliau itu di Petra, bimbingan konseling sekarang di universitas ya. Nah, tapi beliau tuh dia datang ke rumah, dia bilang sama papa mama aku nggak tahu dia ngomong apa pada waktu itu. Cuman dia ngomong ada something yang concerning about me. Okay. Nah, lalu dia minta izin, boleh nggak kalau anak ini aku ajak ikut pelayanan. Jadi diajak untuk kerja di gereja, bersosialisasi, masuk organisasi, dan sebagainya. Nah, itu pertama kali dia ngajak aku ikut organisasi. Nah, dia ikut organisasi pelan-pelan. Nah, aku ini tipe orang yang kalau dikasih tanggung jawab, aku akan berusaha berusaha mati-matian untuk bisa achieve goal yang mereka kasih. Nah, jadi pada waktu itu aku belajar komputer, belajar ini, belajar itu, dan cepat sekali aku mendadak di groom sama mereka jadi leader. Jadi di sana aku mulai merasa ada perubahan yang drastis. Nah, cara aku coping dengan my social anxiety pada waktu itu adalah dengan cara belajar public speaking. Jadi dulu tuh aku inget tiap minggu, every single week, aku ngomong itu 2-3 kali gitu ya. Sekali itu 600 orang gitu. Tiap hari Minggu. Aku paksa gitu. Nah, aku paksa terus. Nah, dulunya aku nggak ngerti kalau itu adalah sesuatu yang sebenarnya nggak boleh. Kalau aku paksa terus-terusan itu harusnya nggak boleh gitu loh. I only learn recently, aku akhirnya crash pada waktu aku terus push myself, aku tambahin beban, terus akhirnya aku crash. Jadi aku coping sama my social anxiety ini bukan dengan cara yang lalu benar. Di sini ada teman-teman SMA aku yang mungkin tahu juga perjalananku waktu itu. Nah, jadi itu titik balik dari situ. Dan aku merasa sampai hari ini, kalau hari itu Bulani itu nggak datang ke aku, ngajak aku, mungkin nggak ada Nathan yang hari ini di sini, nggak bakalan ada. Nah, sejak itu aku merasa, aku kepengen jadi kayak dia. Aku kepengen juga bisa membantu orang lain. Dan sekarang kalau yang aku lakukan juga sama. Jadi aku ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip seakan-akan ditinggalkan atau nggak ada yang percaya. I try to give them trust and opportunity. And I find myself alive when I'm doing that. Because I feel that, I owe that to someone and I want to pay it forward. Itu yang aku rasain dan
this is a cause that really dear in my heart, that I hold really dear in my heart, and I'm working really hard to achieve that. Jadi gitu, ketemu passionnya tuh begitu. What a journey ya. Thank you for being real, by the way, Konathan. Thank you for, just being real dan ceritain Thank you. struggle-nya itu. Mungkin itu juga bisa menguatkan teman-teman yang hari ini nonton gitu ya, dan yang akan lihat di YouTube. Nah, related with that, maybe Table Talk team, you can share the second result of the polling Instagram yang kita lakukan kemarin. We ask mereka gitu, apakah passion itu born gifted, atau menurut mereka passion itu develop over time. Nah, ada 18% yang merasa bahwa passion itu seperti born gifted. Jadi sejak lahir sudah ada gitu, sudah di bawah di situ. Nah, yang 82% merasa bahwa passion itu kayaknya develop over time deh. Nah, thank you for sharing the screen by the way. So looks like dari ceritanya bertiga ini tadi dan dari pengalamanku sendiri juga, looks like it is not one of these two, bukan salah satu dari dua ini. Tapi justru yang kita pelajari hari ini dari yang singkat tadi cerita mereka adalah passion itu discovered as you develop that. Jadi karena mix dari dua itu. Bisa jadi benihnya ada di situ, tapi it takes a process untuk bisa menemukan as you develop that. Nah, waktu kemarin aku sempat ngobrol sama Nathan. Okay, we have discussion before. I know you mentioned one thing about diamond analogy. Ada analogi tentang diamond yang mungkin related dengan kok bisa sih kita bilang bahwa passion itu develop, discover as we develop that. Kalau mungkin analogi itu bisa dibagikan, mungkin ini bisa membantu teman-teman, Nathan. Silakan. Diamond itu sesuatu barang yang unik ya. Diamond itu kalau dilihat dari struktur kimianya, dia itu cuma satu huruf C, which is carbon. Nah, carbon itu the same as pensil. Batu-batuan waktu itu ya? Ya, kebetulan aku kan gemologis, jadi I'm certified to do this. Jadi sama dengan ujungnya pensil yang hitam itu juga karbon. Bedanya berlian itu dia withstand namanya pressure and temperature for at least 11 million years. At least. Jadi diamond itu kalau di carbon dating itu at least 11 juta tahun umurnya. Oke. Nah, untuk menjadikan sebuah diamond yang kita lihat dipakai, yang kita lihat di cincin apa itu kan. 1 karat diamond itu 1 karat itu sama dengan 0,2 gram. Ya, jadi 0,2 gram 1/5 gram 1 karat. Untuk mendapatkan 1 karat diamond, nggak peduli kualitas busuk atau bagus, yang perlu digali itu 20 ton batu-batuan. Ya, 20 ton baru dapat 1/5 gram. Dan itu nggak karuan bagus, nggak tentu diamond itu kualitasnya bagus. Oke. Jadi statistically speaking, itu sangat susah untuk kamu mendapatkan. Sudah kamu gali, kamu kelihatan, itu masih harus kamu potong lagi. Habis kamu potong, kamu gosok. Jadi it takes a lot of process untuk kamu bisa discover diamond. Nah, menurut aku passion itu sama seperti itu. Passion, untuk menemukan passion itu kita harus gali ke dalam diri kita untuk discover ourselves, mengenal diri kita sendiri, mengenal masa lalu kita, dan kadang-kadang dealing with painful past atau issues yang kita pernah punya dalam diri kita before you can actually unearth that carat of diamond for you to actually cut and polish. Jadi ini proses yang lengthy, yang panjang, yang menyakitkan, dan yang butuh disiplin dan ketekunan untuk kita terus mengevaluasi diri dan mengenal diri sendiri ya. Jadi itu analoginya seperti begitu. Luar biasa ya. Jadi, wah itu angkanya kayak nggak banding banget, tapi kenyataannya itu yang terjadi untuk bisa menemukan Iya, 20 ton 1/5 gram, itu nggak tahu berapa juta kali kan. Iya, benar banget. Gitu. Jadi ya kalau buat kalian passion itu berharga, teman-teman, berarti proses puluhan tahun yang tadi berapa, 11.000? Itu 11 juta tahun.
11 juta, not even ribu, 11 juta tahun itu 11 juta harus segera tahun. dimulai gitu ya. Karena prosesnya akan butuh waktu untuk mendig in, untuk membuat yang dari karbon itu tadi bisa jadi sebuah berlian. Jadi prosesnya itu perlu untuk segera dimulai sehingga kalian juga bisa memulai journey kalian menemukan passion itu. Nah, I'm kind of curious tuh, aku kepingin tahu bagaimana tentang self-identity atau self-confidence ini play important role in finding your passion. Mungkin aku pengen tanya ke Carla deh, apakah dengan, apakah misalnya kayak rasa percaya diri kita itu bisa membuat kita kayak menemukan passion itu dengan lebih mudah? Karena ada rasa percaya diri atau karena merasa kita kenal diri sendiri, atau kayak gimana menurut Carla? Kalau menurut aku sih itu tepat sekali ya kayak analoginya berlian itu. Proses passion sendiri itu semuanya namanya juga proses ya. Ada banyak hal yang kita jalani di sana. Jadi bukan self confidence terus kita menemukan passion atau apa, enggak sih sebetulnya. Dari perjalanan menemukan passion ini itu baru ketemu satu-satu ketemu lebih kenal diri sendiri, kita lebih self confidence-nya jadi lebih tumbuh. Itu sebetulnya semuanya itu adalah proses dan perjalanan sih. Kayak misalnya karena aku bikin gown, bridal gown, terus diapresiasi. Self confidence itu actually tumbuh. Pelan-pelan dia jadi tumbuh. Terus kita jadi lebih kenal diri sendiri itu jadi kayak gini. Dulu awal itu aku nggak kerja langsung as a bridal designer, bukan. Karena untuk sampai ke taraf dipercaya orang untuk sampai bisa membuat baju pengantin itu sebenarnya nggak gampang, susah. Karena itu the most important moment in her life kan. Jadi kayak otomatis memang butuh kepercayaan dan itu lama. Tapi ternyata pada saat aku proses waktu designing things, designing gown dan anything, itu ternyata aku tahu arah aku tuh mau kemana. Ya ternyata ke bridal gown itu tadi. Dan di sana karena diapresiasi dan pelan-pelan percaya dirinya jadi tumbuh. Gitu. Interesting. Kalau menurut Citra nih, tentang hubungannya dengan jati diri atau kayak self confidence dan lain-lain. Oke. Kalau di public speaking itu ilmu confidence itu kayak sanggup sebenarnya. But again, nggak semua orang bisa tumbuh percaya dirinya sendiri-sendiri. So, Carla tadi sudah menyampaikan proses. It's such a really pity to know ya. Nowadays, people more than they don't love the process. They just want everything comes instant. Ouch. Gimana sih caranya ya? I know. Right? So, that's why aku selalu sedih kalau tiap lihat orang, kalau ditanya, ada orang yang datang ke aku untuk belajar public speaking, and then I try to ask them like deeply gitu ya, kamu pingin jadi apa sih sebenarnya belajar public speaking? I want to be influencer. I want to be a blogger. I want to be a YouTuber. If you think those things to become itu cita-cita so easy, mungkin harus lihat lagi ke dalam diri. You need to learn process. Love the process. Even Konatan ngomong mie instan, even mie instan itu harus dimasak loh. Betul, masih ada right? stepnya ya. Harus ada stepnya. So love the process. Karena proses itu aku selalu percaya pada hal yang kalau kita lewat dengan prosesnya, it will be everlasting. When something comes in an instant way, that won't be everlasting. But when something comes with the process, itu akan last forever. Lebih lama awetnya. Jadi I think because kalau orang ngomongin ada proses capek. Well, this is what I call life. I don't think like we are in the same, like kita tuh sebenarnya semua sama. I think what makes us different is just how many steps do we have in our life. How many steps? Berapa journey-nya? Steps-nya sudah berapa? Sama kayak orang olahraga. Ada yang udah 10.000 steps, ada yang udah berapa 50.000 steps, and so on. So this is what we call as a university of life. University of life. Yes, this is the University of Life. Kapan lulusnya? When we will graduate, when God call us to go back. Berarti lulus, sudah selesai. Gitu. So, berarti kita harus belajar seumur hidup. Yes, belajar.
kelasnya aja nanti mau naik kelasnya berapa gitu. So I think kalau ngomongin self confidence, setiap orang itu punya ininya sendiri-sendiri. If we force ourselves to, gue pingin deh, gue pingin bisa gitu, tapi gue nggak punya usaha effort untuk kesana gitu, right? So makanya lucunya aku bilang kenapa mungkin orang yang lagi nonton sekarang di Zoom pasti ada yang bertanya satu kedua, how can you have this kind of hair? Gitu, ini rambut yang agak aneh mungkin orang lihatnya. But again, karena saya nyaman, because I feel really, really comfortable. That's okay. Comfortable, nyaman, you feel comfortable. Wear something that makes you feel comfortable. Jangan memaksa untuk always go with the trend, always go to something new, always go, but then it won't suit you. Nggak cocok dengan dirimu. Atau Dan apa don't yang force orang lain yourself. katakan gitu ya, diikutin semua. Nah, so makanya setiap manusia itu dilahirkan Tuhan itu so very unique. Otherwise, we all have same fingerprint. Tuhan itu segitu hebatnya bisa menciptakan fingerprint berbeda. Because we were born to be unique. Jadi kalau orang itu nyari citra, kalau orang, makanya lucunya tuh kalau aku bilang, kalau cari MC di wedding gitu, kalau cari yang cantik, mungkin bukan saya pilihannya. Tapi kalau mau cari MC yang kliennya bilang, boring cari MC yang cantik cuma bisa dipajang gitu, tapi acaranya nggak seru gitu. Acaranya nggak saya pinginnya cari yang gokil dong, kalau perlu yang pokoknya live the show. You need to be like live the show. Gimana? Ya crowd controller, whatever. Oke, that's me. Makanya orang bilang kalau citra tuh lebih ke cuawa orangnya, kayak nggak bisa diatur. Biasanya seneng gue ini cuawa ya. Nah, cuawa, but that's okay, that's me. And I'm happy being me, the signature. That's me. Gitu. Being authentic itu tadi ya. Okay, being authentic. That's really cool. Thank you for sharing that. Mungkin last one sebelum kita pindah ke section yang berikutnya. Who are the most important people, okay, that help you in achieving your success atau yang membawa kalian nyampe ke titik ini gitu? Siapakah orang-orang penting itu? Dan if you have a chance to say something to them, mungkin mereka dengar, mungkin mereka akan lihat video ini somehow, what would you tell them if you have a chance? Mungkin dari Ko Nathan dulu nih, yang akhirnya welcome back, tadi sempat hilang soalnya. Kalau buat aku Bulani ya, Bulani Herawati. Ya. Karena menurut aku ya, karena Pak, kalau kamu lihat kondisiku pada waktu itu ya, I don't think anyone would have put so much faith in me, gitu kan? Let alone ngajak aku untuk ikut sesuatu gitu. Nah, orang lain socialize, aku sendiri lari, menyendiri, sembunyi. Lah, kok diajak ikut organisasi, disuruh jadi leader. Okay, nah, itu sesuatu she took her chance on me, ya. Jadi menurut aku she could see something in me that nobody else could. Nah, menurut aku ini benar-benar luar biasa gitu karena dia nggak harus loh, dia punya kenal orang lain. Itu waktu itu kita ada di gereja itu ada 600 orang lebih, ya kan? Somehow, 600 orang lebih lah. Kenapa kok milih, kok kasih kesempatan ke orang yang cupu banget kan gitu loh. Maksudnya kalaupun ada potensial nggak kelihatan sama sekali gitu waktu itu. Nah, dan kalau bisa is something that really touched my heart. Lani kok, what will you say to her? Thank you for believing in me. Thank you for giving me a chance. And thank you for taking the time to work with me. Karena membimbing orang itu nggak mudah loh. Membimbing orang itu berarti kita tuh taruhan, kan? Karena kalau orangnya sampai living it now. There's a huge chance that the person won't perform or won't really live up to your expectation. Right. Tapi she did that anyways, and for that I am truly thankful. Okay, gitu. So Bulani, if you're watching, you've been in the milestone dari seorang Nathan Santoso yang sekarang jadi cahaya buat banyak orang di luar sana juga. What about you, Carla?
kalau bisa ngomong sesuatu ke orang siapakah itu yang play important role? Kalau aku pria-pria. Asik. Ya, jadi yang aku mau say thank you paling banyak itu memang ke dua pria yang paling mempengaruhi lah sampai sekarang itu papaku sama suami aku. Kalau suami aku memang ini dua orang yang semuanya ini irit kata-kata, nggak bisa ngomong, orangnya diem. Tapi mereka semuanya support. Supportnya itu macam-macam. Kalau suami aku emang sudah support dari pertama, mau apa aja pasti dia maksudnya kayak support pelan-pelan. Tapi kalau papa aku paling bersyukur papa aku tuh ada, dan waktu itu papa aku tuh actually punya masalah. Kita juga waktu itu ada masalah keluarga dari apa namanya, kita punya masalah keluarga issues, divorce issues, papa aku sama mama aku. Terus juga ada waktu itu masalah keuangan. Jadi itu memang buat kita, ya ini hanya dibuka di ICA. Memang ya, memang berat sekali waktu itu kondisi kita sekeluarga. Tapi papa aku tuh selalu supportnya itu gimana caranya anak-anak ini selesai sekolahnya, dan juga didorong secara mental. Nah ini penting banget, terutama buat kita ini yang udah berkeluarga. Jangan sampai lupa untuk support anak kita. Itu caranya bukan hanya dengan duit ya, bisa juga dengan mental. And itu papa aku benar-benar waktu itu sangat support secara mental waktu itu, sampai aku bisa jadi kayak sekarang ini. Nah kalau aku bisa say something, J? Ya kalau mau say something ya pastinya thank you and I love you. Sudah sempat nggak ngomong kayak gitu tuh ke papa? Kalau ngomong thank you and I love you itu iya, tapi kemarin sempat ngobrol-ngobrol HP Citra, aku harus jabarin itu semuanya. Aku thank you karena apa, dan I will do it soon, ASAP. ASAP, no need to wait loh. Ya, betul. Kenapa, Cit? No need to wait, Cit? Nah, just this is something really interesting yang selalu terjadi kan in our daily life. Just because we wait for the moment to say thank you to someone that we love, and then those moment gone. Or mungkin momennya nggak, mungkin nunggu momen just too long, or then you won't have those moment again. You won't have those chance. I always believe in actually there is no second chance. But if I have the chance to say thank you, then I will say directly to my mom, because she passed away. Aduh, ini nggak ada di sorry. So she passed away like 5 years ago, when my kid was like 2 years less. I don't have parents, and bersyukur karena banyak orang yang some parents out there were really grateful for having grandma or grandpa. Whenever they wanted to go out, they just give it to their parents, grandpa, ya, sama opa ya, sama oma. Dititipkan. Those beautiful times for me, gone already. Just before I knew it, I should say thank you whenever I have a chance, but I never do it. Those time never comes. Right. So, she passed before I realized to say thank you. How much I thank you for her for being here, because I never married, but I have one kid. This is what I am, my goal right now. Sampai Tuhan nanti panggil, karena aku pingin bisa punya kesaksian untuk bicara ke semua perempuan, to be really brave for being a single mother or single parents. Just because you don't have anyone, you cannot count your kid to anyone, even to your parents. Okay. Karena I was being really grateful for having mom, gitu. Yang orang yang mensupport, orang tua yang mensupport anaknya hamil, nggak ada suami, no husband, and rejecting, dia bilang no, kamu itu sudah berdosa,
then what you should have to get a remission untuk bisa dapat pengampunan dari Tuhan. Kalau kau dipanggil, kau harus bilang sama Tuhan, loh Tuhan, anak itu tak besarkan, tak lahirkan di dunia, tak besarkan sesuai apa yang kau mau. Kau bisa dapat remisi hukuman sama Tuhan. Karena kau melahirkan dia dan membesarkan, bukan kau maksud bukan kau itu. So dia yang mendukung sepenuhnya, mendukung apapun pekerjaan, apapun cita-cita, apapun yang langkah yang aku lakukan di dalam hidup gitu. She was a Muslim, but not until then she passed away. Just before a minute before she passed away, what I only asked her is, Mama, semuanya baik, aku baik-baik aja, nggak ada suami, Aaron baik-baik saja, Tuhan yang pelihara, kita semua Tuhan yang pelihara. Mama baik-baik, pokoknya Mama jalan sama Tuhan. Baru dia bilang, ya Mama terima Tuhan, gitu baru terus dipanggil itu sih. So I think that's just the moment I should say thanks, but I never get those chances. So. Yeah. Thank you for sharing such an important things, I think. As a reminder for all of us. Kita yang tinggal di Asian culture yang mungkin tidak semudah itu terbiasa to communicate what we feel, you know, and we cannot wait lagi gitu. So indeed it is a journey, okay, of discovering and developing our passions, and not just finding the passion itself, but also knowing who we are dengan lebih baik lagi. And also it makes us realize that there are important people who take part in the process. Jadi bukan suddenly begitu aja, tapi dalam proses itu ada banyak orang yang mungkin Tuhan izinkan untuk berperan dalam kehidupan kita. So I think strong note dari Citra tadi juga, appreciate them while you can, okay, while you can. So yeah, we're gonna move to another section. I know we're gonna run out of time to the schedule that we have, tapi it's okay. I think karena memang kita tidak benar-benar memplan bakal jadi seperti ini, tapi I'm sure masih ada banyak story yang kita kepingin dengar dari mereka. Jadi teman-teman, even though we go longer, feel free to stay, or if you have to leave first, feel free to do that, karena kita akan tetap record ini dan masukin ke YouTube. But I don't want to miss any kind of inspiration yang kita bisa ambil dari teman-teman malam ini, dari speaker kita malam ini. So we can move on, okay? And if you have question, you can place your question right there, and our team will try to manage everything, sum up, dan kita akan bahas nanti. Oke, aku kepingin lanjut nih dengan prosesnya. Jadi di dalam proses pasti ada peaks and valleys gitu ya. Ada puncaknya dan ada lembahnya. What are the things maybe you sacrifice for in the journey of living out your passion? Karena itu tadi Nathan juga sempat bilang bahwa itu tuh ada jalan yang berkelok-kelok gitu di dalamnya. So maybe like the struggle, what are the things that you sacrifice? And on the other side, what are the things that most rewarding about your work, about what you do, like the satisfaction. Jadi we try to balance here. Ada struggle-nya and then ada satisfaction-nya. Mungkin Nathan tadi sempat cerita, Nathan, what is for you yang menjadi struggle-nya Nathan dalam menjalani passion ini, but also what is the most rewarding things? Jadi passionku ini di empowering people ya. Tapi to do that, I have to put myself in a public setting. So I have to create content, speak in public, meeting people, all of which I really don't enjoy at all. Jadi banyak yang mikir aku ini suka socializing, but in fact no, gitu loh. So aku share beberapa orang itu pikir aku bohong ya. Tapi kalau aku seharian ketemu sama orang, when I get home I will be so drained that I just can't look at any other human being. So I need my time alone. Dan ini membuat aku sebenarnya ini put a lot of pressure on me ya. Karena when we put ourselves out there, you know, in the social media atau talk to people, meet with new people, this is not something that I enjoy. Tapi setiap kali aku merasa capek, setiap kali aku merasa oh I don't enjoy it, lalu aku kelihatan ada beberapa hidup yang kena touch gitu ya. Kalau ada orang yang bilang terima kasih ya, tadi yang disampaikan betul-betul berguna. Atau misalnya ada orang yang, atau aku kelihatan misalnya orang yang tadinya
nganggur gitu, lalu dia dapat kerjaan atau kerjaannya dia maju atau gimana. It makes me feel so alive. It made me feel so alive that I just forget about everything else. Okay. Jadi I'm at the point where I just look at the prize and just keep on going. Even though I don't enjoy the process, tapi aku keep on going because I know when I want to reach that, there's a price that I have to pay, and this is the price that I have to pay, and so be it gitu loh. Nah itu yang buat aku keep on going. Gitu. Jadi karena we know ada harga yang harus dibayar ya, gitu untuk mencapai goalnya. Jadi itu yang membuat kamu bisa bertahan. Iya. Okay. Ada yang mikir kalau kita bekerja sesuai passion itu kayak nggak kerja, every day will be like a holiday. Itu menurut aku nggak benar ya. Maksudnya itu pandangan yang menurut aku nggak tepat gitu loh. Kurang real. Nggak tepatnya karena nggak real. Karena kalau kita punya goal, selalu kita harus ada price yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan. Jadi untuk mengejar passion, kadang-kadang kita melakukan pekerjaan yang kita nggak passionate about, gitu loh. Jadi ya itu yang harus kita ingat. Dan nggak bisa kita samakan antara liking and passion. Itu something that's totally different. Two things that are totally different. Oke. Kalau Carla nih, apa yang mungkin ada kali misalnya yang di-sacrifice, tapi apa yang paling rewarding? Kalau yang paling sacrifice pastinya waktu. Waktu itu karena kita kalau mau develop satu karya ya, satu gaun aja, itu prosesnya itu banyak banget. Prosesnya banyak banget dan itu time consuming, sampai kadang-kadang pun di rumah, waktunya pulang, itu kadang masih harus kerja. Harus cari inspiration lagi dan masih kadang-kadang dikejar-kejar tuh sama klien atau sama staff, itu masih dikejar-kejar gitu. Jadi yang paling banyak memakan itu ya waktu, yang paling banyak kita buang waktu itu. Akhirnya mungkin buat keluarga jadi berkurang gitu kali ya. Ya, waktu berkeluarga, buat anak terutama, biasanya anak itu ngomel-ngomel, kok mami buka laptop gitu, kok mami lihat apa, HP atau apa, padahal semuanya itu kan ya kerja. Terus kalau yang pasti yang paling rewarding itu kalau ada notes, ada surat dari klien, atau kalau enggak ada message atau WA say thank you udah bikin hari paling bahagia aku itu lancar, perfect, artinya memang ya ketika kita kerja sesuai passion itu yang paling rewarding itu sebetulnya yaitu hal-hal kecil gitu pastinya. Hal-hal kecil, say thank you, kita bisa bikin orang lain itu happy dan puas, terutama atas hasil karya kita. Dan aku setuju banget sama kata-katanya Nathan tadi, kalau dibilang passion itu sama dengan, kalau kerja dengan passion sama dengan nggak kerja, itu nggak bener, salah. Kelihatannya nggak kayak gitu ya. Ya, prosesnya memang susah, nggak cuma gitu aja gitu. Kalau Bu Citra nih? Anak, waktu sama anak pasti. Ya karena memang mama sedang nggak ada, itu kan akhirnya nggak tahu, mungkin Tuhan kirim orang, mungkin dikirim gitu ya lewat pos gitu, nggak ngerti. Datanglah Mbak Sus yang first somehow I feel so very blessed. Terima kasih Tuhan, aduh dapat Mbak Sus yang sedih kadang-kadang lihat temen yang cerita, aduh Mbak Susku tuh begini, Mbak Susku kasar sama anak, Mbak Susku ini. Mungkin karena itu tadi di perjalanan bertemu dengan Mbak yang just because the only choice that I have adalah nggak mungkin ditipin anak ke tetangga yang which is I don't know siapa. So aku serahkan kepercayaan sepenuhnya ke Mbak Sus gitu ya, bersama dengan dia gitu. I spend I spend more like, kalau orang lain itu kerja Senin sampai Jumat and then weekend they will gather with their family. Tapi aku justru kebalikannya. I get more time on the weekdays than work in the weekend. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu sudah nggak bisa diganggu-gugat, berarti pasti harus di atas panggung gitu. Berjumpa, ya ketemu dengan klien apa dan semua orang gitu. Dan so I have to sacrifice my time with him. But in the other hand, pengorbanan itu aku selalu percaya bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. When you work hard gitu, when you work with your heart,
anak itu akan tahu sendiri kalau dia kerja. Jadi kalau mamanya kerja, jadi dan dia tahu kalau dia lihat mamanya mungkin dia kerja atau apa, paling dia WhatsApp mama pulang jam berapa, mama pulang jam 10 sampai rumah kayak gitu-gitu. Jadi kalau dia minta sesuatu gitu, funny dia suka kadang-kadang kalau pergi ke Indomaret mungkin karena dia tahu aku nggak selalu ada buat dia, and then dia merasa bahwa aduh I deserve to get Hot Wheels lah, 30.000 lah, it's so cheap. Tapi aku berusaha untuk menjelaskan bahwa loh, mama nggak ada uang loh, nggak harus beli Hot Wheels, mama nggak ada uang. Oh iya ya, mama harus kerja ya untuk bisa dapat uang. Jadi sampai satu pemikiran itu yang dia tahu mamanya ketika apa, sampai akhirnya sekarang kalau ke Indomaret atau kemana, kalau sudah pernah beli Hot Wheels bulan lalu, bulan ini nggak perlu beli, jadi dia bilang, oh iya, Pak ada Hot Wheels, nggak usah ya beli kan mama belum dapat kerja, mama kan belum kerja lagi, belum make up. Biasa. Gitu. So, ya, he knows ya, memberikan itu aja sih ke dia tuh. That's the reward. Jadi teman-teman kayak di balik orang tahu Citra yang tadi dibilang mungkin bahasa Surabaya ini MC yang cuawa. You can see today bahwa ternyata dia seorang mama yang luar biasa gitu ya, seorang women yang juga punya sisi yang lainnya mungkin yang nggak join table talk nggak akan lihat ini nih. So thank you Citra for sharing. Nah ini nih pengen tahu cerita nyata, suka duka gitu, cerita funny, you can say it now, funny, tapi mungkin waktu itu pernah nggak ngalamin hal yang nggak enak ketika menjalani pekerjaan. Ada nggak sih suka dukanya apa? Mungkin salah satu deh boleh, entah suka entah duka. When you've been trying to work on your goals gitu, apa yang pernah kalian rasain? C, Carla, ada nggak C? Oh, ada banget, banyak banget. Kalau yang tahu Carla Jasmina Brights itu pasti nggak tahu kalau aku tuh mulainya itu dari nol. Kelihatannya aja kayak udah ada showroom-nya, staffnya udah banyak, aslinya nggak kayak gitu loh. Jadi dulu itu istilahnya karena masih modalnya nggak ada, jadi kita masih coba-coba. Caranya itu gimana? Jadi memang kan mulai dari teman-teman course tadi, mulai word of mouth. Jadi referensi. Tapi karena nggak punya showroom, jadi aku harus ke sana. Jadi harus ke rumahnya klien, fittingnya di sana, ngukurnya di sana, terus diomelinnya juga di sana, terus harus beli kain sendiri. Jadi semuanya itu emang harus satu-satu dan jadi otomatis harus nyetir sendiri dari rumah. Waktu itu rumah aku kan masih di Sidoarjo, jadi jauh banget dari Sidoarjo harus ke rumahnya klien, harus beli kain lagi. Jadi benar-benar kayak sales keliling lah. Terus dari perjalanan itu kan waktu itu kan masih newbie ya, masih amatir lah kapannya, dan mereka ini kan expect something, apalagi kita kayak sales keliling gitu, harus ke rumahnya klien one by one, otomatis kalau ada yang nggak sesuai ya itu dimaki-maki udah. Jadi udah ngerasain yang namanya dimaki-maki di tempat, itu sudah pernah. Tapi memang pengalaman hal-hal seperti ini nih sangat berharga, karena itu bikin kita jauh lebih kuat gitu. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang dari awal, jangan nyerah. Soalnya memang semuanya itu adalah proses dan pembelajaran. Jangan takut walaupun diomelin, karena kalau nggak ada yang ngomelin, namanya creating something perfect itu nggak akan bisa. Soalnya nggak ada yang ngomelin gitu. Oke, tuh dengarkan. Nah, kalau Citra, pernah nggak Cit ada cerita yang lucu nih mungkin yang kita bisa ketawa bareng-bareng malam ini? Yeah. Sebelumnya kayaknya kalimatnya Carla itu mungkin ditambahnya dikasih koma. If you're tired, learn to rest, not to quit. Nah, benar. Jadi kalau jadi pernah satu kali itu ada klien, dia datang waktu saya lagi nge-MC. Hey, Meti Piris, gimana? Waduh, salaman dulu Meti Piris. Maaf, saya Citra. Oh, Mbak Meti, tahu saya Mbak Meti. Iya, ada Meti Piris. Saya Citra, Su. Loh, bukannya Meti Piris, ini Meti Piris, ini saya tahu Meti Piris. Enggak, Su, saya Citra. Memang mirip, Su, banyak yang bilang. Ya, itu sesuka duka, karena memang orang selalu bilang kita serupa gitu ya. Meti dari Ambon, saya dari Kupang, jadi kita memang wajahnya 11-12 orang-orang KTI gitu. Jadi ya, lucu, but it's okay anyway. Justru dengan begitu, jangan terus jadi kecil ya, jangan jadi cuit karena kita suka disangka orang lain.
orang tuh kadang-kadang kita suka bete. Enggak, aku nggak apa-apa, it's okay, just make Sensi it jokes. soalnya, benar-benar. Ya, jadi kan itu sebuah aja lucu aja gitu, hal yang lucu nggak apa-apa gitu. Terus pernah satu kali saya itu ada ini juga nggak kalah lucu. Jadi ada klien mau minta dia telepon, padahal dia udah lihat Instagram saya, udah kepo-kepo, dia udah tahu dan segala macam. Terus dia telepon, dia nanya, halo Mbak Citra, iya, ini saya butuh buat nge-MC untuk acara Kartini. Waktu itu dia telepon bulan Januari, untuk April, harusnya April ini. Oh iya, silakan iya boleh. Kita nih lagi mencari karena MC-nya yang perempuan untuk acara Kartini. Oh iya, waduh, dengan senang hati, kebetulan di tanggal berapa tanggal ini? Kebetulan tanggal ini saya kosong, iya. Saya sudah lihat Instagramnya, aduh, ini. Mbak Citra, kalau boleh ini, saya memang mencarinya untuk MC-nya, itu yang cantik dan yang putih. Oh, Main fisik. Iya. Ya, fisik sih, ya fisik frontal ya. Tapi ya kita bisa apa gitu ya. Ingin rasanya aku langsung suntik vitamin C ya. 10 ampul gitu biar kelihatan lebih putih. But then, what can I do gitu. Aku sih selalu percaya bahwa penolakan itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk supaya kita belajar. Kalau kita hidup terus yes, then there won't be a challenge. Nggak akan ada ceritanya. So this is something that someday kita akan cerita ini ke orang lain, kita akan share ini ke anak, mungkin ke saudara, mungkin ke keluarga, bahwa hidup itu nggak harus semua tentang yes. Okay. It is good to be like no, being rejected, but again, yaitu jatuh satu kali harus bisa my mentor says, if you cannot run then walk, if you cannot walk then crawl, if you cannot crawl then nyungsep, delosor, ngesot, whatever. Then yeah, it's okay. I think it's okay for rejection. Ada banyak orang yang nggak pernah bisa, mungkin makin kesini makin sensi menerima penolakan atau sensi main hati gitu ya. Aduh, gitu sakit hatinya apa. Just itu kayak latihan mental aja sih buat hati, buat diri kita supaya kita harus lebih siap gitu ke depannya. Okay, awesome. Ini kayaknya Carla lagi off sebentar, is okay. So kalau dari Koneten ada cerita sedikit nggak yang bisa dibagi tuh? Kalau yang aku mungkin ngerasa kayak aduh gitu. Gini. Ya kadang-kadang kalau kita kerjain socialpreneurship ya, kita kan Halo, Koneten? Oke, internetnya agak putus-putus kayaknya. Soalnya Citra bergerak, saya bergerak. There you go. Koneten? Kayaknya internetnya... Kayak wajahnya nggak ada kayaknya. Kok? Koneten internetnya kayaknya lumayan agak trouble sebentar. It's okay. Reconnect lagi untuk joining with us. Kita masih tunggu. Tapi ini ada satu pertanyaan. Sekarang dengar nggak? Nah, sekarang oke. Sekarang dengar lagi. Coba kok. Nge-lag lagi kayaknya. Koneten masih nge-lag. Kadang-kadang kita tuh, Oke. Untuk aku ya, oke. Masih putus-putus kok. Coba lagi. Sekarang oke nggak? Sekarang sudah lebih baik. Boleh dicoba untuk ngomong aja, lanjutin. Oke, kayaknya Paling utama ya dicurigai orang. Dicurigai orang, karena kerja tadi socialpreneurship itu ya? Iya, dicurigai orang, kamu nih maunya apa sih? Ada hidden agenda apa sih? Kayak begitu. Jadi kadang-kadang orang nggak bother untuk mengenal kita, tapi waktu kita berusaha berbuat baik, tambah dikira kita ini berusaha berbuat sesuatu yang jelek gitu loh. Ada satu kali dibilang terus terang ngomong ke aku, bilang kamu jangan berusaha jadi pahlawan, nggak usah pura-pura jadi orang baik. Nah ini posisi aku juga bukan di posisi yang enak, tapi aku halo. Ya, halo. Tes 1 2 3. Iya denger ya. Ya, sekarang dengar lagi. Ini lumayan internetnya lumayan. Tuh kata-katain tambah. Oke. Agak hilang. Jadi ya itulah pengalaman yang seperti itu. Tapi ya move
Oke. Dari wajah Bu Citra saya tahu kayak ini kalau Nathan ngomong apa sih gitu. Agak hilang-hilang soalnya. It's okay. Try to reconnect lagi, mungkin agak ganti dengan internet atau apa. Tapi meanwhile dari cerita ini teman-teman kita bisa recap sebentar gitu bahwa dalam perjalanan mereka, as we talk about the ups and down, as we talk about the peak and the valleys, semua itu nggak mudah. Dari ceritanya speaker kita bertiga hari ini bahwa penolakan itu ada di situ, lelahnya itu ada di situ, disangka ini dan disangka itu segala macam, kesulitannya it's real up there. Tetapi find something yang akan membuat kalian terus berjalan. Tadi ada kata-kata yang bagus dari Nathan di situ, dibilang bahwa if you know your goals, if you truly believe it, kamu akan bersedia untuk membayar harganya. Terus Citra tadi juga, Carla tadi mengiyakan dan Citra tadi juga bilang bahwa ya justru itu perjalanan hidupnya gitu. Itu perjalanan University of Life itu di situ. Sambil kita belajar tentang kehidupan, sambil kita belajar mengerti. Tapi ya bukan cuman enaknya aja, terus nggak enaknya nggak mau. But we have to, take it tapi tetap berjalan. So, let's move on to, I know ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi we towards the end juga, jadi no worries. Nah, should we, ini untuk Carla nih, haruskah kita ngomongin tentang realitanya gitu? Ada beberapa teman-teman yang nanya tentang hal ini juga. Harus nggak sih kita itu turn our passion into career? Kalau menurut Carla, harus nggak sih? Kalau menurut aku sih nggak harus. Soalnya gini, contoh ya, ada orang yang suka banget passionnya itu bermusik. Okay. Tapi ketika dia menjadikan itu karir, ternyata jadi beban. Dia nggak bahagia. Nah, tapi kalau misalnya seandainya passionnya sejalan sama karir, sebetulnya ya sangat lebih baik. Karena otomatis ada drives yang bisa bikin kita itu kayak mau lebih dan lebih. Itu menurut aku. Tapi kalau statis harus untuk dijadikan sebagai karir itu sebetulnya enggak. Jadi sejalan dengan proses itu akan ketahuan apa yang membuat kalian bahagia. Dan kalau menurut aku itu paling penting. Nomor satu itu adalah peace of life. Karena jangan dikira kalau passion udah jadi karir itu terus nggak ada hambatan sama sekali, itu no. Itu takes more than passion. Kalau menjadikan passion menjadi karir itu takes more than passion itself. Jadi juga ada ambisi, juga harus ada drive, macam-macam, komitmen, semuanya banyak faktor lah, banyak bumbunya, Indominya itu banyak. Jadi well, basically jawabannya adalah nggak harus. Nah, mungkin kita beralih ke IG polling dulu nih. Jadi ini ada pertanyaan ketiga dan keempat. Kalau Table Talk Team bisa share juga screen-nya. Kita sempat nanya, you should be able to make money from your passion. Apakah mereka setuju apa enggak dengan kalimat ini? Ternyata ada 74% yang setuju dengan hal itu. Tapi ada 26% yang juga bilang disagree with that. Mereka tidak merasa bahwa passion itu harus make money dari situ. Well, that's okay. Sekali lagi, Table Talk ini bukan forum untuk kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan kita tidak di sini untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi kita cuman kepingin bring this into discussion gitu. Bahwa ada plus dan minusnya, ada hal-hal lain yang perlu dipikirkan juga oleh teman-teman gitu ya. Dan pertanyaan yang terakhir, kemarin kita tanyain bahwa kalimat ini, apakah mereka setuju? You need to be passionate about something to succeed and be happy. Ada 87% yang bilang yes, and then 30% say no. Nanti kita dig in lebih lanjut lagi. Tapi, well, back to the topic dulu. Citra nih, aku kepingin tahu dari Citra. How do you commercialize your passion in making money gitu? Gimana Citra turn this into sesuatu yang bisa mendatangkan uang gitu? Gimana sih supaya passion kita bisa? Ini keren. Kapan lalu ada yang nanya ngomongnya gini, Kak Citra ada yang DM, Kak Citra gimana sih caranya bisa jadi kayak Kak Citra jadi MC? Saya tanya balik, kamu pingin jadi MC karena apa? Saya gitu. Dijawab, pingin dapat duit banyak. Jawaban saya, maaf, saya bukan dukun, bukan pesugihan. Ya kan? Nah, kalau jawabannya cuma pingin dapat duit banyak dari MC, then I'm sorry, I cannot help. Gitu. Jadi, dulu mamaku pernah bilang seperti ini, Citra, if you're good at something,
if you know that you good at something. Mungkin ini juga istilah orang lama bilang, never do it for free. Ya kan? Kalau udah jago dalam satu hal, jangan mau gratisan. Suruh orang bayar. Gitu. But in my term says, mungkin mama ada benarnya ngomong kayak gitu. Orang-orang tua ada benarnya ngomong kayak gitu ya. Jangan mau gratisan. Jangan mau digratisin. Kalau dalam istilah lagi ngomongin passion. Tadi kan aku bilang, if you love to do it, punya gairah, punya begitu banyak kecintaan untuk melakukan hal itu. Because you do it with your heart. Because it's your passion. Lalu itu jadi kerjaan. Berarti beruntung. Kalau versinya Carla, nggak harus sejalan. Tapi kalau itu sejalan, itu akan sangat luar biasa. Ya, berarti kalau kita kerja, money will come as a compliment. Money will come as a bonus. Jangan sedih sampai hari ini, bulan Februari kemarin sebelum sebelum pandemi, saya ditawarin buat nge-MC salah satu brand jewelry, brand perhiasan sama brand sabuk. Jujur dia minta aku untuk nge-MC, tolong dong Cid, karena teman sendiri. Tolong dong. Minta tolong banget, kita pengen acaranya rame gini, tapi kita nggak ada fee, nggak ada budget untuk nge-MC. Tapi, as a compliment, kita mau kasih produknya kita buat kamu. Please, ini buat kamu. But then I check, berapa sih harga barang yang dia kasih ke saya. It costs like very expensive. Harusnya lebih mahal daripada VMC. Then I accept it happily. No, nggak ada duit. Udah kayak zaman dulu ya, zaman purba ya, melakukan pembelian dengan cara barter, right? So I think it's okay. Karena just because you love it, money will comes after. Kalau orang bilang, wah, ya nggak bisa gitu, ini. Well, hello. Aku lebih suka menyebutnya gini. Uang itu akan datang sebagai bonus di saat kita punya self-esteem dari orang. Self-esteem itu kalau di dalam bahasa public speaking adalah gitu ya? Yang akan memberikan penghargaannya kepada itu. Wih, bagus MC-nya. Masa kamu MC kok gratis? Jangan dong. Kamu bagus kok kerjanya. Ya kan? Kita pakai tukang, sewa tukang kerjanya bagus. Apa iya kita cuma kasih rokok doang? Kan ya nggak mungkin. Pasti kita akan berikan upah sebagus hasilnya. Kualitasnya, because we're happy, we're satisfied. Kita senang. Pakai koleksinya Carla. Just because we're happy, my God, this is what only happen once in my lifetime. Masa lu mau kasih Carla duit 500.000? Gila aja, kan gitu. Jadi, so I think money will come as a bonus. Quality yang akan menentukan. Orang yang akan bilang. Orang yang akan tahu bahwa harganya, oh iya. Kalau orang Jawa bilang, eneng rego, eneng nyawa. Ada rupa, ada harga, ada nyawa. Gitu. Okay. Thank you, Cid, for doing that, for answering that. Kita punya 2 pertanyaan lagi sebelum ini berakhir. Ada kayak beberapa pertanyaan yang memang teman-teman masukkan tadi, tapi somehow sudah dijawab juga kalau tadi ngikutin discussion-nya. Jadi ada pertanyaan sudah terbahas, jadi kita nggak akan dig in terlalu panjang untuk hal-hal yang memang sudah dijelaskan. Nah, since 3 of you adalah parents, 3 of you are parents, if your children asking you, misalnya nih, anak-anak kalian pada nanya nih, what's important sih in life? Nanya ke Mama Carla, ke Mama Citra, ke Papa Nathan gitu. What's important in life? Apa yang akan kalian jawab? Apa yang akan kalian jawab sebagai mungkin pelajaran hidup yang bisa dibagikan untuk anak-anak sendiri lah ya. What's important in life? Carla, silakan. Ini berkaitan sama passion atau terserah? Bisa related sama passion, bisa atau something yang menurutmu itu justru penting banget untuk mereka pegang dalam hidupnya. Kalau menurut aku sih, percaya isi hati. Jadi, jangan pernah terpaksa untuk melakukan sesuatu, terutama karena dorongan atau karena society. Itu kalau menurut aku. Jadi kalau kita di Culture Asian, ini yang baik, yang ini. Tapi kalau menurut kamu salah, just go for it. Percayai isi hati, kalau aku sih. Okay. Itu aja. Citra, ibu dari Aaron. Karena aku ini kan bukan seorang mama yang begitu ngotot anaknya harus juara di kelas. Jadi belajar dari anaknya yang anak mamanya yang dulu gitu ya. Jadi aku juga belajar bahwa
akademis itu bukan sesuatu yang sangat penting di dalam hidup. Karena aku selalu mengajarkan dia buat do apa yang kamu belajar dan cintai apa yang kamu lakukan dengan sepenuh hati. Dan if you love something, then do it with your heart. Jangan setengah-setengah kalau mencintai sesuatu, mencintai apapun. Dan dia punya kebiasaan selalu apapun, kalau dia punya pikiran, dia resah di dalam hati, dia akan selalu bawa di doa dalam tidur. Jadi dia selalu lihat mamanya, kalau mamanya berdoa sebelum tidur. Aku nggak tahu, aku nggak pernah ngajarin dia untuk menata bahasa berdoa. Dia hanya melihat aku berdoa, lalu dia berdoa. It's always like that. Sampai satu ketika, ini lucu banget, sampai hari dia tuh pernah berdoa, dia bilang, ini aku sampai kaget, sampai nangis. Dia berdoa tuh sampai ngomong gini, ya Tuhan, Tuhan Yesus, Karen mau berdoa buat tim medis, buat dokter, supaya sehat selalu. I was like, huh? I was like, dari mana dia dengar ini? And then I was, okay, oh iya dia pernah dengar dari berarti dia menirukan, learn to more, impersonate, mungkin lihat ya, attempt, oh ya mama gitu. Jadi, so what's important is, ya if you love something, then do it with your heart and work with your heart. Apapun itu. Nathan Santoso, ayah dari 2 orang anak. Pertanyaan apa tadi? Sorry, putus-putus. Iya, I know. Kayak internetnya memang ya hari gini nih internet ya, Tuhan tolong. Karena Nathan adalah seorang parents, if your children ask you what's important in life, what would you reply? What's important in life and what will you reply? Create an impact. Jadi, don't just live an empty life, but actually make your life useful in a ways that you can be light to others. Jadi, menurut aku, orang itu banyak, kalau aku berusaha untuk ngajar anak bahwa hidup itu bukan cuma masalah pencapaian secara fisik atau secara materi ya, tapi hidup itu juga masalah impact, masalah purpose. Masalah berapa banyak hidup yang bisa kita rubah melalui kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan kita ini sampai di dunia cuma hanya dapat duit banyak, masuk koran, kelihatan terkenal, bisa beli sepeda Brompton, beli mobil Rolls Royce, rasanya nggak ada. Iya, rasanya nggak apa namanya. Aku nggak kepingin anakku punya pemikiran seperti itu. Jadi even sekarang waktu aku berusaha set up a business untuk mamaku. Jadi untuk bisa membuat, aku bilang sama dia, bisnis ini dia dapat uang, tapi aku minta uang itu untuk dia juga bantu untuk kasih orang-orang yang membutuhkan. Jadi aku partnerin sama anak magang di kantor dulu, dan dia akan mulai membuat bisnis itu ya. Jadi aku merasa, aku kepingin dia bisa berbuat itu. Aku rasa kalau dalam konteks kerohanian ya, banyak dari kita itu yang selalu melihat Tuhan itu kayak bakteri di mikroskop. Jadi taruh di mikroskop, dilihat, dikeker, dipelajari, seakan-akan dia ngapain gitu kan. Tapi kita nggak bisa punya pemikiran bahwa bukan mempelajari tentang apa atau apa yang Tuhan ngomong, atau bukan cuman itu aja gitu loh. Tapi juga punya satu willingness untuk bagaimana hidup seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini satu hal yang aku mau tekankan ke anakku. Jadi bukan masalah dia meng-create satu impact atau successful in the society standard. Kalau menurut aku itu percuma gitu loh. Tapi bagaimana dia bisa create the right impact, lives a life that truly matters. Jadi itu yang berusaha aku. Jadi bukan hanya know about Jesus, tapi how do you be like Jesus? Nah itu yang aku berusaha untuk tekankan ke anak-anak ya. Begitu. It's a strong one. Okay. Nanti as a wrap-nya, saya nanti akan nge-wrap lagi and related to the Bible. I know some of you are asking that as well. Ini ada 2 pertanyaan masuk yang mungkin kita mau bahas, tapi sekali lagi teman-teman, audience, mungkin kalau kalian emang harus leave duluan, feel free to do that, nggak apa-apa. Kan tetapi, just to let you know, untuk bisa dapetin jadwal 3 orang ini tuh susahnya
banget, and we are so happy to have them to share. Jadi I will not take it for granted. Aku akan menanyakan yang seharusnya ditanyakan, karena kapan lagi bisa dapat Ibu Citra, Ibu Carla, dan Pak Nathan ini di dalam satu discussion. So, pertanyaan pertama yang masuk. Ini untuk Carla. How many times you guys want to give up while pursuing the dream? Jadi Carla pernah nggak sih ngerasa kayak about giving up ketika dalam proses menjalani Carla Jasmina Brides ini, mungkin dalam konteks itu kali ya. Dan apa yang membuat kamu bisa terus berjalan akhirnya? Di unmute dulu, oke. Yes. Jujur sih a few times mau stop itu, memang a few times, terutama awal-awal itu yang dimaki-maki, kayak ngapain sih aku sampai kayak gini, ngapain sih cari masalah, cari perkara gitu. Tapi tetap tadi ada struggling, tapi ada juga sesuatu yang bikin kita lebih happy. Nah itu tadi dari komplimen sama appreciate dari klien yang merasa yang puas gitu loh. Jadi karena itu aku tetap, kalau ada 1 atau 2 atau 3 orang yang merasa bahagia dengan hasil karyaku, kenapa aku harus stop? Karena gara-gara cuma mungkin 1 atau 2 orang yang nggak puas. We cannot please everybody. Betul. Jadi aku tetap jalan terus, dan ini aku merasa ya aku ditunjuk untuk bikin orang bahagia di hari hanya mereka gitu. Jadi itu aja sih. Oke. Ini pertanyaan kedua untuk Citra. What is your advice to the younger generation to succeed in the communications and media industry? Untuk teman-teman. Oke. Aku lebih suka kalau ngomongin komunikasi nanti in the media in communication ya kita ngomongnya. What I can give you a message is just about generasi di bawah kita, generasi muda dan makin muda itu. Let's just say three different words which is really simple. Start dari itu. Saying thank you, please, and sorry. Karena 3 kata maaf, tolong, terima kasih. Itu bermula, itu kata-kata yang makin kesini makin sudah hilang rasanya, nilainya. Kadang-kadang kita kalau tersesat di jalan, dulu kita suka permisi, mohon maaf, permisi, tolong, terima kasih. Things very easy, tapi makin kesini makin sudah makin dilupakan, makin hilang gitu. Start dari kata seperti itu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi easy, tapi kalau kita biasakan itu jadi sebuah kebiasaan, itu akan ngelekat di dalam diri karena kita sudah terbiasa gitu. Dulu kita di masa kecil, mungkin ini yang sekarang lagi nonton di Zoom, parents please teach, please biasakan. Kadang-kadang kalau kita mau teaching tapi kita nggak lakukan itu sama diri kita, then it will be such a waste. Nggak jadi contoh. Jadi, soalnya. Ya, mereka will more like attempt melihat mama papanya. Ya. Don't teach them, but if kamu melakukan hal yang sebaliknya. Tapi lakukan dari diri kita sebagai orang tua supaya mereka akan, Jadi kalau saya sama ke anak selalu, Eren, tolong mama ambilin. Tolong, saya tekankan tolongnya. Jadi intonasinya saya tekan, Eren, tolong mama ambilin HP. Oh iya, Ma. Gitu. Dan bergantian dia akan secara otomatis ya. Things yang easy. Kalau ngomongin ke secara komunikasi, bahasa komunikasi. Kalau ngomongin ke cuma nanya komunikasi aja kan ya, masalah komunikasi aja ya. And media industry pertanyaannya sih. Oke, media. Karena teman-teman orang-orang yang entertainment nanti pasti akan merujuk ke dunia media. Pasti kita yang dunia public speaking juga pasti akan berurusan dengan dunia media. Media nowadays I can say is more like what we read sometimes from the media, any media creates fears nowadays. For me, I work as a part of media, dan aku harus jujur, I have to be honest, aku tidak bisa lagi bersatu frekuensi dengan media nowadays, because media nowadays becomes jadi komoditas, business, something that makes money, just to create the fear.
If this generation and so on, just read what you baca dan baca yang ingin teman-teman baca. Kalau memang jangan pernah melihat sesuatu dari apa yang kita lihat dari cover from the headlines. You need to read the whole story. Baca semuanya. Kita suka gampang menjudge dari apa yang kita lihat only by reading the headlines. Satu keluarga mati di wedding di Semarang, but you don't read the whole story. Itu yang bikin semua klien wedding nggak jadi bikin wedding. Hanya karena membaca satu keluarga mati karena corona di wedding. Sad to know kalau mereka baca semua padahal ceritanya nggak seperti itu. Jadi so start being so judgmental, try to baca literasi, cari ya kayak gitu sih. Gitu. Ya memang kayaknya teman-teman kasih loh yang mungkin yang nanya kok jawabannya malah kembali ke attitude. Yes indeed, di dalam dunia apapun yang akan kamu kerjakan, hal yang paling penting adalah attitude. Makanya saya nggak heran sih kalau Citra tadi bilang malah 3 hal itu. Say it again Citra. So thank you, tolong. Thank you, please, and sorry. I'm sorry. Maaf. Ya. So dalam segala bidang, tapi seringkali orang lupakan mikir yang hal-hal practical things-nya, technical-nya. Padahal ini adalah esensi yang cukup penting dalam kita berrelasi sama orang lain di dalam dunia kerja. Ini ada satu pertanyaan terakhir waktu ini untuk Nathan. Untuk Nathan Santoso, ini ada yang nanya di IG waktu itu. Gimana kalau ketika kita mengerjakan passion kita, itu belum menghasilkan uang? Terus harus piye? Harus gimana? Gitu, because we have bill to pay. Tapi sedang mungkin idealis nih dengan passionnya, tapi nggak ngasilin uang. Terus gimana dong? Ada suggestion nggak atau tips dari Nathan? Stay in the course. Dan terus berusaha. Menurut aku begini ya, tidak semua orang bisa menemukan passion-nya. Karena passion itu satu proses, bukan satu kayak kamu ketemu sesuatu eureka gitu, enggak. Tapi satu proses yang kamu terus jalan. Jadi kadang-kadang kamu menemukan passion-mu itu justru pada waktu kamu mengerjakan hal-hal yang kamu nggak suka. Jadi mungkin sekarang gini, kamu punya hobi, misalnya kamu punya hobi melukis. Lalu kamu ngelukis tapi lukisannya belum bisa dijual. Belum tentu itu kan. Tapi kalau sekarang kamu belum bisa menjual apa yang menjadi kamu anggap apa yang kamu suka belum bisa kamu jual, ya kamu terus berusaha di sana. Kamu jalan terus sambil jalan, setia pada perkara yang kecil, nanti Tuhan akan kasihkan perkara yang besar. Itu aku percaya banget. Jadi kalau kita dikasih kesulitan kecil itu sudah mundur, ya sudah jangan ngomong kamu nyari passion gitu loh. Yang kalau kamu mau bilang kamu mau mengejar passion, berarti kalau langit runtuh pun kamu akan terus kejar. Nah, satu hal yang ini pribadi ya, pendapat pribadiku yang aku pegang adalah passion itu bukan hanya sebuah liking, tapi passion itu a combination of a calling and a purpose yang kita semua punya di dalam hati kita. It's a given. Itu sesuatu yang ditaruh, aku percaya Tuhan yang taruh dalam diri kita. Jadi menurut aku, itu sesuatu yang kita sudah ada. Dan kalau kita sudah dikasih itu, kita harus kejar mati-matian, kita harus jalan terus, dan nggak boleh mundur. Kalau sampai nabrak ya belok, nabrak belok. Tapi satu hal yang nggak bisa ditawar adalah hal ini harus, kalau memang sudah ditaruh di dalam diri kita, ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Itu menurut aku seperti itu. Dan caranya adalah dengan being persistent, persevere. Kalau ada kesulitan, ya persevere. Just go through it, gitu loh. Kalau kamu dikasih ini, again, ini iman pribadi. Sesusah apapun, kalau disuruh Tuhan maju, ada tembok, ya sudah. Yang kita lihat bukan temboknya, yang kita lihat bukan goalnya, tapi siapa yang nyuruh. Kalau sampai yang nyuruh itu Tuhan, ya sudah. For all I know, tembok itu nanti akan pergi, atau aku bisa nembus tembok, atau aku dikasih kemampuan untuk melompati itu. Karena kalau aku disuruh ke sana, agak putus nih internetnya. Tembok itu harus aku tabrak, ya sudah, aku disuruh gitu loh.
Itu what I believe ya. Gitu. Oke, ya. Semoga ini menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh ada salah satu teman kita nanya lewat IG. So before we ended the discussion, I will wrap this with whatever that you guys already share, and I relate it as well with my journey in finding my passion juga gitu, dan bagaimana aku mengenal Tuhan lewat semua ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau di wrap up dari teman-teman lagi, silahkan pesan terakhir sebelum kita menutup Table Talk ini gitu ya. Poin pertama yang kita bisa belajar hari ini bahwa the seed biji, the seed of passion is given. I think we all agree bahwa the seed of passion is given. And I think your talent is different than your passion, but your talents could be a tool related to your passion. Jadi buat teman-teman yang mungkin try to figure out, you can ask people around you. Mungkin mereka yang memang benar-benar dekat kalian, yang bisa lebih mengerti dan mengenal kalian, apa sih yang membuat seseorang ini lively. And to be honest, my sister helped me finding my calling and my passion sebenarnya gitu, karena dia melihat you're so alive when you're doing that. So, but my talent is not my purpose, not my passion, tapi itu salah satu tools yang membuat passion kita bisa dijalankan. And then point yang kedua, then if you have the seed of passion is already given to you, step yang kedua, you grow the seed. Itu tumbuhkan biji itu. There are 3 things yang we need to remember. Have the courage to start the journey. Tadi bahwa dibilang bahwa berlian itu tadi ada prosesnya. It take times. Proses selalu membutuhkan waktu. So the question is, are you working on that process in discovering as you develop your passion? So first one, have courage to start the journey. And second thing, have faith in walking the journey. Because faith doesn't give us a script or a map to follow, or necessarily any clear instruction as to exactly where we are going. In fact, kalau kita mau ngomongin tentang bapak orang percaya, itu ada Abraham di dalam Alkitab. Abraham is our reference of faith here gitu. God told Abraham to gather his things, pack up the family, and then simply just go, without telling him anything about where he was going and how he would get there. But God is with Abraham, and same God is with you today. So it is not always about the destination, but it is about the character of the one who's going with you. It's about the character of the one yang menyuruh kalian pergi gitu ke sana. And it's about the character of God. So let God be God in your life. Honor him with that. And then the third things, dari perjalanan teman-teman semua, tadi mereka sudah berpesan hal yang bagus juga. Failures and also humility, yang kita tadi dengarkan dari Citra juga. It's part of the journey itself. Jadi tidak ada yang semuanya instan. It's not like making something instan dari Indomie tadi katanya. But even Indomie pun butuh stepnya, ada prosesnya. Dan kalau di dalam proses itu ada failure. And it also take humility untuk kita boleh mengakui kekurangan kita, lalu bangkit kembali dan menjadi orang yang lebih baik. It's still part of the journey. And kalau tadi yang pertama, the seed, bijinya passion itu sudah diberikan sama Tuhan. Lalu tugas kita itu grow the seed with God, with courage and faith. And then the third thing, with the purpose. Remember that all of us has purpose. The purpose is not just to grow, but to bear fruit and to glorify God. Because we are created to bring glory for God. So identify your purpose and then pursue it with passion. Jadikan passion itu alatmu untuk memberikan kemuliaan buat Tuhan. So I like when I can say this, passion for God's purpose. So ini bukan hal yang terpisah, ini bukan satu hal yang selalu seperti itu, tapi you can use this as a tool for you to glorify God, to bear fruits, to be, bringing impact tadi katanya Nathan, to be blessing. So my recap for today, as you breathe passion into your work, into your life, trusting God and honor God, and let the journey of discovering and developing your passion bring glory to God. So, itu recap dari saya. Adakah mungkin closing statement? Mungkin dari Carla, dari Citra, dari Nathan? Silakan. All good? All good. Just bring God wherever you go. Tuh, dari you Citra. you never know the path where He brings you, but just follow. Enjoy the journey with God. Enjoy the journey. Nathan? For
jangan terlalu terpaku sama pencapaian ya, tapi berusaha untuk bisa menilai bahwa perjalanan ini adalah sebuah proses. Hidup ini proses. Jadi kita tuh nggak pernah akan mencapai sebuah kesempurnaan. Tapi kita ini dalam setiap hari kita hidup itu kita diasah terus-menerus, tambah hari tambah bijak, tambah hari tambah kuat. Dan itu semua kita harus percaya sama prosesnya. Di saat kita menilai hidup itu cuma dari pencapaiannya, itu mulai buat kita akan goyang. Kita nggak akan punya kekuatan untuk berjalan lebih jauh. Tapi kalau kita bisa melihat itu sebagai sebuah proses, sebagai sebuah cara untuk kita bisa berkembang, maka kita ngelihatnya tuh adalah how far we have traveled. Kalau kita belum sampai ke destination-nya, kita tuh seringkali lihat gini, aku dari Surabaya mau ke Tretes, aduh kok gak nyampe, gak sampai. Tapi kita nggak pernah mikir, dari Surabaya, aku udah nyampe Pandaan, memang belum sampai Tretes, tapi daripada aku sudah jalan sampai ke Pandaan loh. Nah ini the journey yang kita sudah travel ini jarang sekali kita mau appreciate. Jadi menurut aku dalam kita mencari passion, jangan hanya melihat apakah kita sudah dapat atau tapi enjoy the process. Enjoy the process. Itu yang aku belajar itu 2 hari terakhir ya. Dan that's something that really empowers me. Jadi I hope that it can empower you too. Yes. Wow, ini kayak padahal aku nanyain kalian, aku yang ngerasa belajar lagi dan dikuatkan kembali, to live out the passion. And I think it goes the same, ya. This is what I love about Table Talk, that's why we miss like the real meeting gitu ya. Aduh, can't wait ya. Nanti kalau udah selesai ini semua berlalu, let's have a time kita bisa ngopi bareng, ketemu bareng, ngobrol lagi, membahas hal-hal yang lain lagi. Karena yang kita percaya teman-teman mungkin yang joining hari ini, actually the reason why we bring Table Talk, mumpung nih ngiklan sebagai produsernya Table Talk yang hari ini sekalian jadi moderator, bahwa yang kita suka adalah bahwa perjalanan hidup kita itu bisa jadi inspirasi buat orang lain. Jadi terima kasih banget untuk kesediaannya dan kayak Carla at the beginning feels like, am I good enough to do this? Look at you, like you're doing so well. So thank you so much for sharing that, Carla. And I'm sure ada audience yang juga dikuatkan malam ini lewat sharingnya kalian. Dan mereka yang juga dengerin YouTube, mereka juga pasti akan diberkati. So before we end, our Table Talk team, we want to serve you better, the audience. So if you're still there, we want you to help fill the feedback form. This is super, super important. Kenapa? Karena hanya dari masukan kalian ini yang membuat kita bisa terus evaluasi lagi. Karena kita kepingin belajar, seperti tadi dibilang prosesnya, we're willing to go with that. Failure, our humility untuk dioles lagi, dan kita kepingin belajar jadi lebih baik juga. So please feel that. Ada link yang di-share di chat tadi, tinggal klik aja. Please let us know what you learned from today, and maybe there's a topic or suggestion that you want to share with us as well. And the next episode of Table Talk, jeng jeng jeng, so we're gonna come back next week with episode 8. It's about still in business series, Leadership Challenge, moving your best sailors through the waves. So we're gonna talk about leadership here, leadership management kind of thing, how to move our people during this difficult challenge. We invite you as well, Carla, Nathan, Citra, kalau mau join lagi. We know kalian sibuk pol, tapi feel free, okay? Remember us during your time juga, mampir-mampir silahkan atau tengok ke YouTube. And if you missed the previous episode, you can go to YouTube. Same time, YouTube kok 7 p.m. Di YouTube itu mau jam berapa aja bisa ke situ ya. Find them, semua episodenya ada di sana, and give us a couple days just to edit this one, and then you will get there. Semoga nggak bosan. Ini ada titipan dari co-produserku. Jadi semoga nggak bosan. Seandainya someday Table Talk tetap kembali dengan topik-topik yang berbeda dan mungkin it suits your character, jangan kapok ya untuk kita undang lagi ya. Untuk kita ngobrol hal yang lain lagi ya. Gitu. Kan aku sudah bilang kalau ICA butuh fasilitator untuk public speaking, then I will be happy to help. I'll be the first to sign up.
And even maybe you can teach us the pastor, okay? So we can improve ourselves be better as well. Konatan ini adalah orang yang menginspirasi saya juga. Lihat Citra selama ini dari jauh, hari ini bisa belajar banyak. Dan lihat Carla selama ini cuma bisa dari Instagram kayak keren polrek baju-baju. Ternyata behind the scene teman-teman kita ngelihat bagaimana ada struggle yang nyampe ke sana. Okay? So do not give up. If you're still chasing your passion, do not give up. And trusting God along the way. Okay? Dan I think I want to close this with a prayer of blessing for each one of you dan juga untuk teman-teman yang mungkin sedang struggle dengan passionnya. So let us pray. Lord, thank you so much, God, that you let us learn tonight. Maybe not so many of us are gathering today, but I believe whoever joining today, they must leave this Zoom room with something that they feel encouraged, with something that they feel strengthen again Tuhan untuk menjalani hari-hari mereka dalam mencari dan bertanya bersama dengan menjalani proses ini bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. I'm asking you, God, to bless and protect these 3 amazing speakers. Carla Jasmina with whatever that she is doing and taking care of the family as well. Let you be shine, God, as well as she is doing and living this Carla Jasmina Brides. And I believe you already have another dreams for her, God. Berkati pekerjaannya, berkati semua yang ia lakukan untuk bisa jadi berkat buat lebih banyak orang lagi di sana. I pray especially for Nathan. Thank you for sending such a great friends, God, that even willing to share the struggle yang dia sempat alami. Dan kami percaya itu juga menjadi pembelajaran buat kami semua hari ini. Tuhan berkati dengan semua yang ia kerjakan. It's not easy, it's still challenging. Maybe belum melihat hasil tuaiannya, tapi kami percaya ketika ia menjalaninya bersama dengan Tuhan, pada akhirnya Tuhan yang akan dimuliakan. Dan like what he said, this life will matters because of bringing impact. There are bigger things than just himself. Ada hal-hal yang lebih besar dari apa yang dia kerjakan selama ini. Dan kami berkati apa yang dia kerjakan. Kami juga berdoa untuk Citra. Lord, I know and I believe that you taking care of Citra and the son and also the whole family, Tuhan. Kemanapun Citra sedang pergi, Engkau akan jagakan anaknya baik-baik saja. Tuhan, pakai dia terus untuk menjadi berkat dimanapun dia pergi. And I pray, God, that each one of them will experience you in a new way, in a way they never experienced before. Not just for these 3 people, but for all the audience, ICA families and friends who are joining with us today. Lord, whatever that they have in struggle, in life, problem mungkin Tuhan, kami berdoa dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai mereka. You go before them, God. You're going to make a way. And Lord, we pray for a bigger faith as they embark this journey with you. It's not easy, but they will not be giving up because they believe in you. They trust the character of God that you never fail us. So we're going to keep honoring you with our life, with our passion, with our talents that you have already given us. So thank you so much, God. I bless everyone tonight. In Jesus' name we pray. Amen. So thank you. Terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih.